Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya, pada kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk dapat menjalani hari-hari kita. Nah, pada hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada kami. Engkau sangat luar biasa Tuhan, menyertai kami mulai dari hari yang lalu sampai pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin devosi Tuhan, buatlah renungan yang kami dengarkan hari ini menjadi bekal kami untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ke 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini judul perikopnya mengenai pencobaan di padang gurun. Nah, kita tahu ya, pencobaan di padang gurun yang dialami Yesus itu dicobai oleh iblis. Ada 3 pencobaan yang dialami. Yang pertama adalah kata iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah melompat dari bait suci Allah yang tinggi. Dan yang ketiga adalah sembah sujud terhadap iblis tersebut. Dan ketiga hal ini ditolak oleh Tuhan. Sebenarnya tiga yang ditawarkan oleh iblis ini adalah hal-hal yang sebenarnya manusia ini gampang jatuh. Kenapa? Yang pertama, ketika Tuhan sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan sama sekali, pasti akan, kalau secara manusiawi, kita akan kelaparan. Nah, itu hal yang mungkin membuat kita jatuh ke dalam pencobaan ketika kita ingin makan atau kita ingin memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, itu yang pengen dicobai iblis. Yang pertama. Yang kedua adalah melompat dari bait suci. Nah, dikatakan di situ kalau dikatakan jika Yesus melompat dari bait suci tersebut, maka malaikat akan menolong. Nah, hal yang pengen ditekankan iblis di situ adalah bahwa kita itu ingin keselamatan, ingin kesehatan yang dituju. Makanya iblis itu menawarkan hal seperti itu yang buat kita, kalau kita nggak kuat iman kita, mungkin saja kita jatuh dalam pencobaan tersebut. Yang ketiga adalah tunduk ketika diberikan kekuasaan. Lihatlah, kerajaan-kerajaan itu akan kuberikan kepadamu, kata si iblis, tapi harus sujud kepada si iblis. Nah, itu terkadang juga manusia jatuh, di mana manusia juga ingin terhadap kekuasaan atau tahta atau jabatan. Nah, ketiga hal ini merupakan dasar yang membuat manusia itu gampang terjerumus dalam dosa. Baik itu dalam kesehatan jasmani, baik itu juga tahta atau kekuasaan. Nah, di sini judul perikop kita berfokus pada judulnya itu menaklukkan, bukan melakukan. Nah, berarti kita di sini ditantang bagaimana segala pencobaan-pencobaan yang sifatnya itu duniawi itu harus kita taklukkan, bukan malah melakukannya. Banyak ya yang menggoda-goda hal-hal yang menggoda diri kita secara duniawi. Misalnya main game, itu sangat senang main game. Terus makan yang banyak, makan yang enak, itu enak. Terus punya duit yang banyak, punya jabatan yang banyak, itu buat orang jadi senang. Tapi perlu kita perhatikan, apakah itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Gak salah kita makan, gak salah kita punya kedudukan. Tetapi di mana kita makan itu berhikmat. Kita beriman bahwa yang kita makan itu kita berikan untuk Tuhan. Yang kita makan itu untuk Tuhan, di mana ketika kita mengonsumsi makanan yang bergizi, maka kita harus memberikan tubuh kita untuk Tuhan, bukan hanya untuk kenikmatan duniawi sendiri, kenikmatan diri sendiri. Yang kedua, ketika kita juga memiliki kedudukan atau tahta ataupun kekuasaan ataupun kepintaran, disitulah kita mau diajar untuk melihat kita bersyukur nggak sih terhadap hal-hal yang kita miliki saat ini. Ketika kita punya jabatan, kita punya kedudukan, ketika kita diberikan kepintaran, kita bersyukur nggak sih? Atau kita membuat hal itu menjadi menyombongkan diri kita sendiri. Nah, Bapak ingin kita sama-sama, Bapak juga belajar bahwa
Hal-hal segala sesuatu yang di dunia ini, hal-halnya itu adalah bersifat sementara. Dan itu harus dilakukan, bukan dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang bersifat surgawi, bukan dunia. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Semangat untuk hari ini, semangat untuk belajarnya. Bersama-sama kita berjuang untuk menaklukkan iblis, menaklukkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami kembali bahwa kami harus menaklukkan hal-hal yang bersifat duniawi Tuhan. Karena tujuan akhir kami adalah berada di sisimu Tuhan, berada dekatmu, tetap berada di jalanmu Tuhan. Oleh sebab itu kami harus melakukan segala firman dan hukum-Mu Tuhan. Tuhan, terkadang kami jatuh bangun Tuhan untuk menjalani segala hal tersebut, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menopang kami ketika kami jatuh Tuhan. Untuk pembicaraan kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sekian devosi hari ini. Tetap semangat. Shalom.